Halo semuanya, saya Anna Marta Tambunan, salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan, tepatnya di kelas MB1B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Langsung saja, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai pendapatan nasional, terlebih dahulu saya akan membahas apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga pada suatu negara dari penyerahan berbagai faktor produksi dalam satu periode atau selama setahun, dan merupakan salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Yang kedua, saya akan membahas manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional adalah untuk mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Ternyata, selain itu, perhitungan ini memiliki manfaat-manfaat lain pula. Beberapa manfaat dari perhitungan pendapatan nasional yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, lalu mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Selanjutnya, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, lalu sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain, lalu sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Selanjutnya, saya akan membahas 3 metode perhitungan pendapatan nasional. 3 metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah atau nilai dari pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode perhitungan dengan pendekatan pengeluaran. Metode perhitungan dengan pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yakni rumah tangga pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, lalu pengeluaran untuk pemerintah. Selanjutnya adalah pengeluaran untuk ekspor dan impor. Maka rumus pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, dengan keterangan Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan atau income a product yaitu memperoleh besaran pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Dengan kata lain, metode ini mendapatkan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau satu tahun. Apa saja yang termasuk ke dalam faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, tanah, keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Contohnya, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah, sedangkan pemilik modal akan mendapatkan bunga. Lalu pemilik tanah dapat memperoleh sewa.
keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Rumus untuk pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari upah atau gaji, W adalah pendapatan bersih dari sewa, sedangkan I adalah pendapatan dari bunga, P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Lalu yang ketiga adalah metode pendekatan produksi. Kegiatan pendekatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor lahan atau produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya atau nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong. ISIC atau International Standard Industrial Classification mengklarifikasikan perekonomian Indonesia menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi dalam 3 kelompok, diantaranya yaitu sektor primer atau di dalamnya adalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Lalu yang kedua adalah sektor sekunder, yaitu industri pengolahan listrik, air, dan gas. Lalu sektor yang ketiga adalah sektor tersier, yaitu perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, dan telekomunikasi. Rumus pendekatan produksi adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan selanjutnya. Dengan keterangan, Y adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang pertama, PN adalah harga barang ke N, Q1 adalah jenis barang pertama, dan Qn adalah jenis barang ke N. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu contoh perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Jika sebuah unit usaha atau produksi membutuhkan lokasi untuk kantor baru, kemudian mereka menyewa tanah dengan harga Rp70.000. Lalu dalam sebulan pendapatan upah para pekerja sebesar Rp400.000. Perusahaan juga memiliki bunga usaha senilai Rp50.000, sedangkan labanya sejumlah Rp35.000. Maka untuk menemukan pendapatannya bisa dihitung dengan Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Pendapatan yaitu Rp70.000 ditambah Rp400.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp35.000, yaitu hasilnya Rp555.000. Dengan begitu, hasil dari pendapatannya adalah senilai Rp555.000. Mungkin itu saja pemaparan saya mengenai pendapatan nasional dan beberapa metode perhitungan pendapatan nasional. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya.